Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, kita bulan ini September ya. Ya, kita belajar di 2 Timotius ini ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan. Beritakanlah firman, ya, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan ini pertama-tama ditujukan kepada siapa? Ada yang tahu? Atau ada yang tempe? Kalau sudah menjelang siang kok diomong makanan. Ya, ada yang tahu nggak? Ini firman ini ditujukan pertama-tama kepada siapa? Kepada, kita baca di mana tadi? 2. Nah, ya. Ini surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius, ya. Nah, ayat yang tadi kita baca itu beritakanlah firman, siap sedialah, ya. Pesan ini ditujukan Paulus kepada Timotius pada pertama-tamanya. Ya, kita nanti akan belajar saya akan sedikit ya di sini kita mengupas tentang beberapa pertanyaan simpel ya nanti ya. Simpel kok. Yang biasanya ditanyakan orang itu kan pasti ditanya, apa sih jatuh ya? Terus ojo tanya, siapa yang menjatuhkan? Karena siapa-siapa. Ya, nah itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan yang sering ditanyakan manusia, karena manusia adalah umat yang suka bertanya, ya. Suka bertanya, sukar menjawab, apalagi kalau disuruh tanggung jawab. Ya, jadi sukanya bertanya, sukar menjawab, apalagi kalau disuruh tanggung jawab. Itu yang susah ya, kalau tanggung jawab itu ya, ogah gitu ya. Nah, pesan ini ditujukan kepada Paulus, kepada Timotius. Siapa Timotius ini? Timotius itu adalah ya, Timotius itu rekan sekerja Paulus ya. Dia muridnya, anak didiknya ya. Kalau juga bisa dikatakan seorang yang muda. Wah, di situ Timotius dikatakan jangan menganggap muda ya. Nah, karena memang usia Timotius itu sedang usia belianya, remaja-remaja yang muda-mudanya itu dia. Ya kalau sekitaran usia ya sekitar antara range 25 sampai 30 ya gitu. Nah, itulah Timotius, di mana bagaimana Paulus membimbing, menasehati ya, memberikan pengajaran itu kepada Timotius. Sehingga Paulus itu menuliskan suratnya sampai 2 surat kepada Timotius. Jadi siapa yang dapat memberitakan firman? Nah ini, siapa yang dapat memberitakan firman? Ya, setiap orang percaya, baik tua maupun muda, ya. Baik susah maupun senang, baik berpendidikan mau tidak berpendidikan. Tetapi tidak terlepas daripada berapa pendidikan yang sudah kita tempuh. Tetapi seberapa dalam kita mengenal firman Tuhan. Itu bagaimana kita bisa memberitakan firman. Jadi kalau ditanya siapa yang bisa memberitakan firman? Timotius saja yang seorang muda itu dinasihati oleh Paulus, beritakanlah firman. Ya kan? Beritakanlah firman. Ini kok terlalu eko ya? Apa dengung apa eko ya? Eko lah. Oh iya dah. Suara aku eko kan gak enak. Kayak
Pak Eko, itu Pak Geri, Pak Timotius sih. Ya. Nah, jadi siapapun kita, seorang muda, seorang apapun, beritakanlah firman itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengenal dan kita mendalami betapa dalamnya, betapa cintanya firman Tuhan, betapa cintanya Tuhan itu kepada setiap umat. Karena apa? Ketika kita memberitakan firman, yang terlebih-lebih lagi yang harus diberitakan itu adalah dirinya sendiri terlebih dahulu. Oleh sebab itu orang yang mengalami pertobatan, orang yang mengalami cinta kasih Tuhan, dia akan memberitakan firman itu. Karena apa? Karena ada dorongan dari dirinya untuk memberitakan firman. Oleh sebab itu, harus itu mengalami sebuah pertobatan terlebih dahulu. Maka yang kemarin saya sampaikan itu firman Tuhan yang 2 minggu yang lalu, itu adalah buah hasil pertobatan. Hasil karena buah dari hasil pertobatan itu. Ya kan? Dari buah itu kita dapat memberitakan firman. Gak mungkin ketika kita memberitakan firman, kita adalah orang yang suka marah-marah. Terus kita ngomong, beritakan firman, kasih Tuhan, kasih gini. Loh, orang akan menuding kita. Ya kan? Loh, kamu sendiri kok marah-marah, kamu kok merokok, kamu kok minuman keras, Mas Yan. Kamu kok keras. Oh. Minum yang keras. Boleh minum yang lembut. Ya, minum yang keras, ya. Nah, terus kamu kok suka gini gitu. Ya. Itu semua akan menjadi sebuah batu sandungan. Bagaimana kita bisa jati diri seorang murid, jati diri seorang hamba Tuhan, murid Kristus. Sedangkan kalau kita saat ini mau memberitakan firman dengan ayo baca firman, Matius ini, dijejeli Alkitab, apa meneh arek-arek enom saiki. Gak iso dijejeli Alkitab. Ojo ngomong arek enom, arek tuweke dijejeli Alkitab ya ogah-ogahan. Ya kan? Tetapi kalau kita berpikir, kalau kita menjadi teladan, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sandungan, ini yang menjadi ya pekerjaan pemikiran kita, pemikiran saya juga. Di mana ada seseorang yang ya notabene masih belum mengenal Tuhan Yesus, ya kan. Habis itu kita akhirnya ada dalam satu kelompok, katakanlah kelompok kecil si A, ini bisa memberitakan maksudnya dalam perbuatannya oke lah, dipandang baik. Tetapi dia memandang banyak orang-orang yang masih, yang notabene adalah Kristen tetapi mengecewakan. Nah, ya memang itu semua bukan terlepas daripada kuat kuasa kita. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk bisa menjamah seseorang, untuk bisa mengalami sebuah pertobatan, mengalami pengenalan Tuhan, untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dari kita, masing-masing setiap kita, siapa kita ini, untuk kita bisa mengalami pertobatan dan menghasilkan buah dari pertobatan itu. Sehingga kita dapat memberitakan firman Tuhan. Kita dapat memberitakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya jadi itulah, siapa yang bisa memberitakan firman? Ya kita ini. Gak bisa kita menuding kamu ya. Ya kita sendiri. Tetapi kita harus mengalami yang namanya sebuah pertobatan. Pertobatan individu. Karena masuk kekekalan, masuk ke surga enggak rombongan. Sendiri-sendiri. Karena jalannya sempit. Ya enggak juga lah ya.
Kalau jalannya sempit kan harus setapak, itu kan harus barisnya satu-satu ya. Kalau rombongan kan cycle itu berlingkar-lingkar gitu ya. Ya. Lakukan pertobatan tuh setiap hari. Yang susah itu adalah membersihkan dosa yang kecil. Bahkan yang mikro kecilnya itu nggak ngerti. Sampai kita nggak ngerti itu dosa dadakno. Oleh sebab itu kita harus berdoa selalu senantiasa meminta Roh Kudus untuk kita itu disucikan, dimurnikan. Memang kita sudah dibersihkan, disucikan oleh darah Kristus. Tetapi darah itu kan untuk menebus kita sekali dan untuk selama-lamanya. Tetapi kita masih hidup di dalam dunia ini dengan penuh kedagingan yang ada, ya kan? Kita masih hidup dalam daging. Roh lemah, daging. Ya. Oleh sebab itu kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Apa yang dosa-dosa yang mikro itu yang harus kita singkirkan. Ada seseorang yang katakanlah kena penyakit klepto. Ya, ini bahaya juga. Ya, jangan disangka karena penyakit, ya kan? Ngambil, oh ada apa? Oh geruduk-geruduk ngambil. Pengennya segera ngambil, pengennya segera memiliki. Ini kelihatannya sepele tapi ini, ya itu salah satu contoh ya. Misal kayak kita ngomong itu sebuah penyakit. Tetapi itu harus dilawan. Ada keinginan dari diri kita, sama lah kalau orang merokok pasti nggak bisa untuk stop langsung gitu, nggak bisa. Orang yang sudah kecanduan, narkoba sekalipun, hal yang sangat berat gitu, itu nggak akan bisa dengan kekuatannya sendiri. Itu harus dengan kekuatan ilahi. Sama kalau kita ada penyakit apa yang nggak berkenan. Ya itu harus kita berdoa, kita minta Roh Kudus untuk mencabutnya. Wah, jangan nyawanya yang dicabut, penyakitnya itu. Karena lapar, akhirnya kita berbuat ini itu. Karena kekurangan kita berbuat ini itu. Itu kan akhirnya tidak bisa itu tidak mencerminkan betapa besarnya Tuhan kita, gitu loh. Kalau Tuhanmu besar, kalau Tuhan Yesus besar, berarti dia sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita menurut tabungan kekayaannya Tuhan. Ya. Bukannya Tuhan kita kaya, dia pemilik dunia ini kok, dia yang menciptakan dunia ini. Ya kan. Lalu gimana? Terus saya tunggu, terus saya berdoa, terus itu. Ya, tunggu dan berdoa, berdiam dirilah. Ketika lawatan Tuhan, ketika mujizat terjadi, itu yang baru kita bisa saksikan. Loh, kok gini tuh Tuhan? Dahsyat yo. Aku cuma berdoa, moro-moro ono sing ngene, ono sing ngene. Loh. Lah ini kan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Bukan karena perbuatan kita ngambil ini. Ini kan perbuatan kita, bukan perbuatannya Tuhan. Ketika perbuatan Tuhan yang terjadi, mujizat yang terjadi, kita ingin apa? Kita minta Tuhan ini, Tuhan berikan seperti ini. Bahkan berlebih-lebih adanya. Ya kan? Lalu kita nggak usah minta. Mintalah pada Tuhan. Karena inilah pertobatan inilah yang kecil-kecil ini loh yang nggak sadar kita itu. Kita sering melakukan hal-hal yang kecil, yang sepele kelihatannya receh, remeh gitu loh. Tapi itu tidak mencerminkan kebenaran, tidak mencerminkan kualitas sebagai murid, sebagai pengikut, sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa memberitakan firman?
hasilkanlah buah dari pertobatan. Apakah Timotius itu adalah seorang yang kurang iman? Sehingga Timotius ini, Paulus itu harus menuliskan sampai 2 surat kepada Timotius. Kita harus tahu bahwa di 2 Timotius 1 ayat yang keempat, 2 Timotius 1 ayat yang keempat, nah ini Paulus mengatakan demikian. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, air matanya Timotius yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunika, dan aku yakin hidup juga di dalam kamu, di dirimu. Nah, Timotius ini terlahir dari garis keturunan yang takut akan Tuhan ya. Bagaimana tadi dikatakan neneknya Louis, ya kan? Lalu ibunya Eunike ya. Mereka orang tuanya ini berhasil untuk menurunkan iman kepada Timotius. Sehingga dikatakan tadi, Paulus kan ngomong, aku terkenang akan air matamu. Wah, betapa hubungan mereka ini begitu erat dekatnya. Pernah nggak ngomong-ngomong ambek konco ngono, nangis, diceritakan Tuhan, ceritakan tentang firman, terenyuh gitu sampai nangis gitu. Lek nggak perkara masalah, wah kayak utangnya nangis, kayak tukaran nangis. Iki ngomong firman nih Paulus sampai Timotius iki. Apalagi kalau seorang Timotius seorang muda, gak kepikir duit, gak kepikir, ya toh? Masalah apa? Arek-arek enom itu gak ada pikiran yang ngono-ngono, gak ada pikiran gitu-gitu, ya kan? Sing diomongno iki firman pasti Paulus sampai Timotius iki. Timotius sampai terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Dicurahkan berarti sampai dicurahkan itu berarti sedikit apa banyak? Banyak ketone air mata Timotius ini. Sakno ya. Ya. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ini betapa hubungan mereka ini betapa erat, ada chemistry. Wah, ono kimia gitu ya. Kimia itu apa? Chemistry ya, kimia ya. Ini ada cairan kimianya ini mereka ini ya. Nah, betapa Timotius ini sebenarnya bukanlah seorang yang kurang iman. Tetapi Paulus menasehati terus. Karena betapa ketika itu zaman itu banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat. Paulus mengetahuinya dan menasehatkannya itu kepada Timotius. Supaya Timotius terus mengerjakan di dalam pertandingan kehidupannya. Untuk terus memberitakan firman kebenaran yang sejati. Timotius bukanlah seorang yang kurang iman. Oleh sebab itu juga demikian kita. Pilihlah mentor. Nah, mentor rohani. Perlu kita itu mentor rohani. Jangan sok rohani. Wah, aku gak perlu orang lain untuk menasehatiku. Bahaya itu. Bahaya. Danger ya. Nah, danger. Bahaya. Kalau sampai seseorang gak punya mentor rohani. Karena dia sudah mulai sok rohani. Koncone halus. Koncone halus sih. Rohana. Rojali. Loh, kok ngene? Ya. Kita harus pilih mentor yang tepat. Kita harus bahkan punya mentor rohani. Supaya apa? Kita dapat saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat tentang firman. Bagaimana firman itu bukan untuk memperdebatkan firman, beda.
Mereka Timotius dan Paulus nggak memperdebatkan firman. Ketika dalam pelayanan pertama Timotius, karena papanya Timotius ini adalah seorang Yunani, Timotius disuruh sunat dulu. Wala debat, wala apa sunat tuh? Gak ono deh, Alkitab diceritakan. Kemudian Timotius berdebat dengan Paulus, ngapain aku harus sunat? Karena memang orang tuanya ini Yunika adalah seorang Yahudi, papanya seorang Yunani. Ketika Timotius disuruh pelayanan, tapi kamu sunat sih ya. Ngikuti sama Paulus. Karena tahu adat istiadat orang Yahudi. Dan Timotius tidak berdebat sama mana buktinya, ayo tunjukkan di perjanjian lama, mana harus sunat. Oh, enggak diceritakno. Dawa enggak diceritakno, ono 3 Timotius engko. Ya. Jadi pilihlah mentor rohani untuk dapat kita memberikan nasihat kepada kita. Keputusanku ini sudah benar belum? Aku seperti ini sudah benar belum? Karena manusia itu merasa diri paling benar. Ya, kalau sudah dinasihati, kon iki lho, sapa kon? Ya kan? Dan turunkanlah warisan iman itu ya. Di mana neneknya sudah menurunkan kepada anaknya. Anaknya menurunkan lagi kepada anaknya, Timotius itu ya. Ini adalah sebuah warisan yang nggak akan pernah sirna. Turunkan kepada generasi ke generasi kebenaran firman itu. Ya memang belajar secara teologi, belajar secara firman teologi secara mendalam penting, perlu, supaya di dalam kita ketika kita menggali lebih dalam firman Tuhan itu, supaya kita tambah mengenal Tuhan, gak salah kaprah dengan Tuhan. Loh iya, kalau kita sampai salah kaprah sama Tuhan, gawat. Katanya Tuhan itu kalau saya ikut Kristen pasti diberkati. Waduh, ini ya toh, salah kaprah. Kalau saya Kristen pasti saya kaya. Karena dia tahu Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan. Waduh, kekayaan ini lah, ngomong kekayaan itu kan berlimpah-limpahnya. Berarti ayo rek melok Kristen iki pasti kene soge. Engko lah dipotong ambek sing multimedia dipotongnya enak. Ayo rek melok Kristen pasti soge. Iki lah dipotong iki. Ya toh, maknya sih ya, pasti kaya. Jadi berbondong-bondong ikut dibaptis, wah dibaptis di Kenjeran. Ya. Bukankah Paulus ini menuliskan surat Timotius ini aja di dalam penjara kok? Itu perlunya kita mendalami firman. Sehingga ketika kita memberitakan firman, kemudian serasa hidup kita itu kok nggak sesuai dengan ayat itu, kita mulai mempertanyakan pada Tuhan. Loh Tuhan, katamu, kamu akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaanmu. Ini masih satu ayat, belum ditambah ayat-ayat yang lain. Kamu kepala bukan ekor. Loh aku ini kepala tuh, bukan ekor. Tapi kok aku ini kok di ujungnya ekor. Di ujungnya ekor, itu ekor eta lho, iki ujungnya ekor iki. Sekali kebet, wes ucul. Kamu akan mengangkatku naik. Loh tapi aku kok turun nih Tuhan. Enggak turun toh, sliding. Main perusutan. Nah itu nanti kalau kita enggak mengenal firman, kita akan salah kaprah dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus mewariskan iman itu kepada generasi ke generasi. Ke generasi muda.
Dan biarlah terus sampai generasi muda itu juga menurunkan terus sampai ke generasi-generasi sampai mandek dunia ini. Sampai bumi berhenti berputar. Tapi firman-Nya tetap tinggal. Tapi firman-Nya tetap. Tapi firman-Nya ya, gitulah ya. Ya. Jadi bagaimana kita memberitakan firman? Kita baca 2 Timotius 1 ayat 14. Ini warisan, ini adalah sebuah harta yang indah. Dan dikatakan apa? Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yaitu iman itu. Peliharalah harta yang indah itu, yaitu iman itu. Sehingga kita memeliharanya, gak hanya menyimpannya, tapi kita membagikannya kepada generasi ke generasi. Ya bukan hanya anak cucu. Ya anak cucu, sehingga dan juga untuk ke generasi lain yang ada di sekitar kita. Sehingga kita menurunkan itu. Jadi bagaimana kita memberitakan firman? Ya dengan menurunkan warisan iman kepada anak cucu cicit generasi ke generasi. Ya. Dan dikatakan tadi apa? Timotius itu Paulus ngomong, aku melihat imanmu yang tulus, ya. Dan dikatakan iman yang tulus. Ya, yang tadi di 2 Timotius 1 ayat keempat, yang ke berapa? Yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Turunkan, wariskan iman yang tulus ikhlas ini. Iman yang tulus ikhlas itu adalah itu iman yang bukan iman yang mengarahkan seseorang untuk mengasihi dan melayani Allah, bukan diri sendiri. Iman yang tulus ikhlas, iman yang dimana seseorang itu mengasihi dan melayani Tuhan. Ketika kita tulus ikhlas, memiliki iman yang tulus ikhlas, bukankah kita ini diperlengkapi dengan perlengkapan apa? Persenjataan Allah. Pedang, ketopong, dan kasut. Berkasutkan apa? Kerelaan memberitakan Injil kebenaran. Itu. Kenapa kok nggak dibalik-balik ya? Memang benar loh firman Tuhan itu ya. Kenapa kok memberitakan Injil itu kok nggak di pedang? Kok pakai kasut? Kok di dalam perlengkapan itu kok kasut itu untuk memberitakan Injil? Karena ini tadi tulus ikhlas. Kita harus melangkah itu dengan tulus ikhlas. Gak berat hati, gak berat kaki ya. Ini karena kita sudah berkasutkan perlengkapan senjata Allah yang kita memiliki kasut. Kasut itu apa? Kasur. Kasut ya, berkasutkan ya, apa? Sandal. Alas kaki. Nah, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil kebenaran. Ini karena kita memiliki rasa yang iman yang tulus dan ikhlas. Dan yang terakhir, memberitakan firman ini apakah kemauan dari Paulus maupun Timotius? Apakah mereka ini memberitakan firman ini kemauan dari mereka? 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 sampai 12. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah ini, ikutlah menderita bagi Injilnya. Ya. Orang Kristen bukan jaminan untuk kaya. Jadi lek dipotong, berkurang populasi kekristenan. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Ya. Ini enggak ada jaminan
bagi orang Kristen untuk kaya, melainkan untuk bisa menderita. Ikut Kristen bukan pasti gak ada penderitaan. Justru para rasul memberikan teladan contoh bahwa hidupnya dalam penderitaan. Tetapi mereka bersuka dalam penderitaan. Ayat yang ke-9 Pak Indro. Dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi memberitakan firman itu bukan kemauan daripada kita, tetapi adalah kehendak Bapa sendiri. Itu adalah panggilan setiap kita, panggilan kudusnya bagi kita orang percaya. Jadi jangan pikir, wah aku ini pemberita itu, siapa sih nyuruh? Itu adalah panggilan, panggilan yang mulia, panggilan kudus dikatakan. Kita sebagai pemberita firman, kita melakukan pekerjaan tidak lagi dengan apapun, dengan cara-cara yang kotor. Kita melakukan ini dan kita sekolah nggak melakukan dengan cara yang nggak benar. Kita melakukan ini dan itu dengan caranya Tuhan. Tuhan pasti dikatakan apa? Aku nggak malu karena aku yakin dan percaya bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan padaku, aku mempercayai itu. Dia akan memenuhi semuanya itu. Ini yang dipunya oleh Paulus, yang diomongkan kepada Timotius, dan diturunkan kepada Timotius. Jadi memberitakan firman itu adalah bukan kehendak kita. Ini adalah panggilan kudus. Bukankah ladang sudah menguning, tuaian banyak, pekerjanya yang sedikit. Sakno, ladangnya enggak dituai. Lama-lama kalau sudah tuaian banyak, enggak ada yang menuai. Lama-lama yang dituai apa? Hilang. Karena apa? Loh, coba ada gandum sudah siap dituai. Enggak dituai-tuai, lama-lama mati ya ento. Hilang. Hilang, wes. Jiwa hilang. Maka kita harus berbondong-bondong, kita bekerja lebih lagi untuk menuai banyak tuaian. Apalagi ini akhir zaman, banyak orang yang bingung, banyak orang yang tersesat, gak tahu arah jalan pulang. Ya kita kan mau pulang, ini sudah last call. Wah, kalau last call orang berbondong-bondong, diskonnya last call, siap berondong, siap diserbu. Ya, ini sudah last call ini. Last call, khususnya kedap-kedip abang. Wes, mari ngono sangka kalah ketujuh wis dibunyino, wes. Ya. Siap-siap. Tuhan banyak Tuhan ngomong. Dan maka jangan malu dikatakan ya. Jangan malu, jangan pernah malu memberitakan firman. Jangan pesimis, jangan rendah hati. Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk mengerjakan apa-apa, yaitu hal-hal kerajaan surga. Yang di luar, mengerjakan apa-apa saja di luar kekuatan, bahkan di luar pemikiran kita.
2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi 3 pertanyaan sudah terjawab, sudah 3 pertanyaan itu. Siapa yang dapat memberitakan firman? Yaitu setiap orang percaya yang mengalami pertobatan, hasilkan buah pertobatan. Bagaimana kita memberitakan firman? Turunkan, wariskan apa? Deposito. Ya. Enggak. Turunkan, wariskan iman yang tulus, ikhlas kepada generasi ke generasi. Mengapa kita memberitakan firman? Karena kekuatan kita, kehebatan kita? Bukan. Ini karena adalah panggilan kudusnya. Ini panggilan Tuhan. Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, menggenapi kehendak Bapa atas dunia ini bagi kemuliaannya. Dan satu lagi, mengapa kita memberitakan firman? Dikatakan di 2 Timotius 4. Ini 2 Timotius 4 toh, yang tadi, ini hanya yang ke-7. Ini di perikop itu yang terakhir, ayat yang terakhir. 2 Timotius 4 ayat ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ini yang sering dikatakan di mana? Dan aku telah memelihara iman. Yang 8. Yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mengapa kita harus memberitakan firman? Karena kita mau finishing well. Kita mengakhiri pertandingan di dunia ini dengan baik. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Banyak sekali ditulis-tulis di batu nisan sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi apakah kita sudah benar-benar mengakhiri pertandingan hidup ini dengan baik? Atau malah belum baik? Jauh dari baik. Mumpung masih ada waktu saat ini sebelum ditulis di batu nisan. Loh iya. Kalau hanya sekedar tulisan yang indah, ayat ini hanya sebatas tulisan yang indah, nggak ada artinya. Ya. Percuma, nggak ada faedahnya. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai ketika kita sudah mengakhiri pertandingan ini, banyak sekali omongan-omongan yang di belakang mati, syukur. Kebacot lah sampai ngono ya. Mati. Kenapa? Loro apa? Pantes. Mateng kayak ngono ya. Apa ngono iku? Ya kan? Mari, mumpung masih ada waktu, kesempatan ini. Ini masih ada kesempatan. Jangan sampai hanya sebagai tulisan yang indah. Sebagai ukiran yang indah, kata-kata yang manis di batu nisan. Tapi biarlah itu menjadi hidup. Apa mati? Sakno ya. Memang gak layak mati kok ngono ya. Kan ada empati, ada simpati orang. Orang ini baik loh, kok mati ning ngono ya. Memang konta sing nyabut nyawa. Sakarep-karepe Tuhan toh, ya. Tapi ketika kita diceritakan mati ini mengenaskan kayak gini sampai dicincang-cincang ngono rasane ya. Sakno. Wong apik lho ngono. Tulisan mengakhiri pertandingan dengan baik itu benar-benar terjadi. Ya kan? Sakno ya wonge. Loro apa? Loro. Sakno ya loro. Padahal wong apik yo. Ya kan? Aja sampe loro, syukur wis. Kebacet ngono iku ya. Mari masih ada waktu untuk berbenah diri dan bertobat.